Halo Airfaders, kita sering mendengar klaim bahwa penerbangan adalah moda transportasi yang paling aman. Tapi apakah benar penerbangan adalah moda transportasi yang paling aman minimal di Indonesia? Kita bahas yuk. Aviators, sebelum masuk ke Indonesia, saya akan melihat statistik keselamatan penerbangan global dulu, tingkat dunia dulu. Tingkat kecelakaan penerbangan global adalah 0,8 per juta penerbangan pada tahun 2023. Berarti satu kecelakaan untuk setiap 1,26 juta penerbangan. Angka ini jauh lebih kecil daripada 1,3 yang dicapai pada tahun 2022. Dan angka tahun 2023 itu yaitu 0,8 per juta penerbangan. Ini merupakan angka terendah dalam lebih dari satu dekade. Angka ini mengungguli rata-rata 5 tahunan tahun 2019 sampai 2023, di mana indeksnya adalah 1,19. Rata-rata satu kecelakaan untuk setiap 880.000 penerbangan. Tahun 2023 satu kecelakaan untuk setiap 1,26 juta penerbangan. Risiko kematian akibat kecelakaan pesawat juga menurun menjadi 0,03 pada tahun 2023. Ini turun dari 0,11 pada tahun 2022 dan ini lebih rendah daripada rata-rata tahunan 2019 sampai 2023 yang 0,11. Jadi trennya menurun resiko kematiannya. Pada tingkat keselamatan ini kita rata-rata sebagai seorang penumpang itu harus melakukan perjalanan udara setiap hari selama 103 tahun untuk mengalami kecelakaan fatal. Setiap hari selama 103 tahun baru kita akan mengalami kecelakaan fatal. Kategori kecelakaan fatal adalah kecelakaan di mana jatuh korban jiwa. Ingat, kata fatal adalah ketika ada korban jiwa. Bedakan antara fatal dan parah. Parah ya memang parah tapi tidak ada korban jiwa. Ketika ada korban jiwa baru itu dianggap fatal. Maskapai anggota IATA, International Air Transport Association, dan maskapai yang terdaftar di IATA Operational Safety Audit atau IOSA tidak mengalami kecelakaan fatal sama sekali pada tahun 2023. Berikutnya, mari kita melihat statistik kecelakaan pesawat terbang di Indonesia. Statistik di Indonesia menunjukkan bahwa tingkat fatalitas berkisar antara 1 hingga 2 penumpang per juta penumpang yang diangkut. Sedangkan rasio kecelakaan berkisar antara 2 hingga 3 kecelakaan per 100.000 keberangkatan. Berikut saya tampilkan tabelnya supaya bisa dilihat sendiri. Nah, bagaimana dengan moda transportasi lain yang mana setiap tahun terjadi lebih dari 100.000 kecelakaan? Dan angka fatalitasnya yaitu korban tewas di jalan raya itu setiap tahunnya di atas 20.000 orang. Di mana mayoritas adalah pengendara sepeda motor. Kapal bisa dilihat setiap tahunnya terjadi sekitar 200-an kecelakaan. Fatalitasnya korban tewas antara 150 orang setiap tahun. Kereta api ini relatif rendah.
Jumlah kecelakaannya setiap tahun sekitar 100-an. Dan fatalitasnya juga di bawah 100. Dan yang menarik adalah kereta api ini korban tewasnya pada umumnya adalah orang yang di luar kereta api. Biasanya terjadi kecelakaan, kenapa? Karena menerobos palang persimpangan kereta api, korbannya di luar. Ini adalah rangkuman kecelakaan transportasi di Indonesia, bisa dilihat sendiri. Jadi selain pesawat terbang, taraf keselamatan kereta api di Indonesia sebenarnya juga cukup bagus. 11-12 lah dengan penerbangan. Elviters, statistik tersebut membuktikan bahwa di Indonesia secara rasio jumlah keberangkatan pesawat dan jumlah penumpang yang diangkut merupakan moda transportasi publik yang jauh lebih aman dibanding transportasi jalan raya. Jadi kalau kita masih berani naik motor, naik mobil di jalan, tidak usah takut naik pesawat. Demikian, semoga bermanfaat. Alvin Lee, Aviation, happy landing.